antar sesama kelas 10 misalnya, atau sesama abang kelas, kakak kelas, atau hubungan kalian bersama guru gitu, itu akan kita bina, itu akan kita kembangkan bersama gitu. Dan yang keempat adalah kemampuan berkarya. Jadi nanti kalian bisa ikut misalnya ekskul apa, terus nanti akan diikut sertakan dalam lomba-lomba sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama itu ada guru dan siswa yang akan menimbulkan proses belajar mengajar yang tertib. Jadi dalam sekolah itu ya pasti ada siswanya, ada gurunya. Gak mungkin nih kalau misalnya cuma ada gurunya saja, terus gurunya mau ngajar siapa? Atau semuanya warga sekolah itu isinya siswa, tapi tidak ada gurunya. Ya itu pun juga tidak bisa, karena guru dan siswa ini adalah pemeran utama dalam terciptanya proses belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Jadi kalian ini ketika masuk sebuah lingkup pendidikan, ketika kalian memutuskan untuk sekolah, berarti kalian sadar nih, kalian sadar bahwa kalian ini ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan pembelajaran, ingin belajar bersama gitu. Gak mungkin kalian itu berada di sekolah dalam keadaan tidak sadar gitu, atau di bawah alam sadar gitu. Jadi semua orang yang sekolah pasti secara sadar mereka ingin belajar, bekerja sama, bekerja keras, seperti itu. Dan yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya itu seperti apa ya? Jadi maksudnya adalah setelah kalian sekolah, setelah kalian belajar, itu akan menjadikan kalian pribadi yang lebih baik, pribadi yang tanggung jawab, pribadi yang disiplin. Karena sekolah tadi itu memiliki aturan-aturan, jadi kalian akan menjadi manusia seutuhnya. Kenapa manusia Indonesia seutuhnya? Ya karena kalian ada di negara Indonesia gitu. Nah, yang terakhir adalah mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala, yaitu ada dua. Yang pertama adalah meniadakan peluang-peluang yang dapat menimbulkan terjadinya kasus-kasus negatif. Misalnya adalah kita sama-sama memelihara sekolah, memelihara kebersihannya, terus melalui piket, misalnya kerja bakti gitu. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang harmonis. Jadi ketika ada masalah, ya diobrolin baik-baik, diselesaikan dengan cara musyawarah, jangan menggunakan emosi. Yang selanjutnya bisa kita melaksanakan razia oleh OSIS nih. Biasanya OSIS melakukan razia kepada siswa-siswa, misalnya takut terjadinya kalian membawa senjata tajam atau membawa kosmetik bagi yang perempuan, terus membawa rokok gitu bagi yang siswa laki-laki, itu biasanya akan dilakukan secara rutin oleh OSIS. Selanjutnya adalah menghilangkan bentuk perpeloncoan atau bullying atau senioritas gitu. Jadi biasanya nih kalau dulu sekolah ada hal senioritas, jadi membuli siswa-siswa yang baru. Nah, itu akan kita upayakan untuk tidak terjadi. Selanjutnya adalah menindak siswa yang telah melanggar tata tertib. Nah, contohnya apa sih yang harus dilakukan mekanismenya? Yaitu ada mendamaikan nih, mendamaikan dua pihak yang sedang sikut-sikutan atau yang sedang ada masalah itu gitu. Nah, selanjutnya bisa kita batasi area keributannya, misalnya ada di satu kelas mereka sedang ribut. Nah, biasanya kan kalau rame-rame itu suka ada yang menonton dari ini kelas dulu itu kita batasi
ngambil di mana ini? Suruh mereka keluar, suruh mereka yang pergi, jangan lagi itu ya datang menjadi ya. penonton keributan. Yang ketiga adalah memberi sanksi, dan itu wajib memberi sanksi kepada pihak yang salah, pihak yang membuat keributan. Selanjutnya adalah sekolah bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan, dan SMK Kebonjeruk ini juga SMA Mardika. alhamdulillah Ini anak-anak sudah sering kelas ya. sekali berkoordinasi dengan polisi setempat gitu. Jadi ketika ada kerumunan gitu misalnya dari sekolah SMK Kebonjeruk, nah biasanya pihak polisi itu yang sudah mengabarkan, oh nih anak SMK Kebonjeruk ngumpulnya di sini sedang melakukan ini, dan itu sudah ada kerjasamanya dari pihak sekolah maupun pihak kemarin pernah ke bank belum seperti Cindy? itu. Nah, Terus mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai wawasan Wiyata Mandala. Tapi bisa Semoga ngecek sendiri kalian gitu. ini Yang bisa udah keluar itu mengerti. temannya. Semoga kalian bisa memahami bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai ruang atau tempat atau lingkungan pendidikan. Jangan menjadikan sekolah sebagai tempat bermain atau tempat-tempat yang menimbulkan kerusuhan. Itu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Nah, semoga kalian paham. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian. Selamat bergabung di SMK Kebonjeruk untuk jurusan akuntansi, jurusan audio video, jurusan administrasi perkantoran, maupun jurusan otomotif. Nah, untuk semakin mengenal, silakan kalian tulis nama dan tulis kelas kalian di kolom komentar, biar saya tahu nama-nama kalian dan apa jurusan kalian. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan sekali lagi. Semoga kita bisa cepat belajar secara tatap muka di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anakku semua, materi yang diberikan oleh Ibu Novita Sari. Beliau mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Nanti kalian ke depan akan sering bertemu walaupun lewat daring. Syukur-syukur pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka ataupun belajar secara offline. Baik anakku semua, untuk mengetahui lebih luas bagaimana situasi dan kondisi SMK Kebonjeruk, kemudian alat-alatnya seperti apa, berikut ini kita akan dibawa oleh Bapak Suryo untuk berkeliling kota Kebonjeruk di kawasan SMK Kebonjeruk supaya tahu sepertinya seperti apa sih SMK Kebonjeruk. Baik, untuk itu kita akan bergabung dengan Bapak Suryo. Persilakan. Siap. Bapak Suryo, monggo. Kalian amati ini situasi yang
Sehat, jelas nggak situ Pak Sehat? Ada gambarnya? Ada ya? Tadi ada yang Kata Cindy itu kalau dikasih nama Cindy nggak bagus. Ada gambarnya? ada ya? Ada. Cukup lah. Dikasih nama Noki baru itu tuh. Oke Pak Sehat, mungkin itu aja. Sudah ditampilkan itu tadi proses ini ya, desinfektan buat sterilisasi ruangan. Ayo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Suryo yang sudah menampilkan gambaran situasi saat ini. Karena situasi masih pandemi, jadi sekolah kita selalu steril, insya Allah selalu bersih, aman, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila di antara kalian siswa baru yang sudah bergabung di sekolah kita, mungkin sesekali main ke sekolah untuk melengkapi data, jadi kondisi sekolah sudah aman, tidak ada yang terjangkit mudah-mudahan. Dan kalian pun yang hadir ke sini juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang terganggu ataupun terjangkit. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua sivitas SMK Penjuruk, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, baik siswanya maupun gurunya serta karyawannya semuanya sehat, terlindungi dari segala hal yang dapat melemahkan kondisi kita. Dan Pak An berpesan kepada kalian semuanya, khususnya siswa kelas 10, untuk senantiasa menjaga diri, makan yang banyak, artinya makan yang